Ya, bagaimana jadinya? Terakhir kan Jadi catatan kenapa dengan Pak? Bukanis tuh. Terakhir kan yang saya catat kalian masih mau berdiskusi konsep dan implementasi genre, konsep cerita. Terus bagaimana jadinya? Jadi kami kan mengubah genre ke sci-fi Pak, dari awalnya sci-fi dan fantasi. Jadi Mm-mm. kami dalam proses masih peng-ACC-an struktur 3 babak sih Pak. Oke, jadinya sci-fi. Iya Pak. Sci-fi-nya yang seperti apa nanti gambarannya? Di mana nanti itu ada sebuah robot dari masa depan. Jadi dia itu melihat sang anak di masa depan, di masa lalu yang dari kacamata VR-nya yang berbentuk hologram gitu, Pak. Jadi anak ini kayak sedang kebingungan memilih jurusan yang sesuai dengan minatnya, Pak. Oke, kalau di poster ada unsur apa aja yang berhubungan dengan sci-fi? Kira-kira? Kalau di poster sendiri nanti dia tetap ada si karakter robot ini dan dia di situ pakai kacamata yang berbentuk hologram tadi sih, Pak. Jadi kayak kacamata VR gitu, Pak. Oke. Terus penjelasan dari prodinya apa aja yang akan dimasukkan? Untuk penjelasannya sendiri sih Pak, kami lebih eh, nonjolin keunggulan dari fasilitas yang dimilikinya sih Pak. Cuman nanti ada dimasukin beberapa dari seperti deskripsi prodinya, habis itu profil lulusannya dan lain-lain sih Pak. Oke, baik. Saya catat dulu. Oke, terima kasih tim IF. Ada kendalakah sejauh ini? Dari Tidak Bu Pak. Lioni ada tanggapan apa? Bu Liani sih cuman bilang cari lagi keunggulan dari IF sih Pak. Oke. Sudah ada ketemu kira-kira apa keunggulan IF? Udah sih Pak, kayaknya kami Oke, memilih untuk fasilitasnya sih Pak. oke, fasilitas. Atau gini, saran saya, tahu nggak bedanya IF sama TRM? Kok TRM? TRPL. Mmm, Kalau IF ini Pak, dia ini mencakup 2 Pak, software sama hardware. Sedangkan Ah, kalau TRPL ini cuman satu aja Pak, software aja Pak. software, oke. Terus ada beberapa hal lagi nih yang mungkin bisa di-highlight. Kalau IF, informatika, itu fokus ke jaringan. Lulusannya kalau kalian lihat prodinya itu bisa jadi kayak semacam admin jaringan. Ya, admin jaringan, ada administrasi sistem informasi. Jadi ke jaringan tapi yang levelnya menengah. Kalau di pekerjaan dia ada di atas lulusan TKJ. Nah, terus dia juga karena D3 itu salah satu keunggulan ya. Karena D3 dia cepat lulusnya, dia juga bisa cepat kerjanya kalau daripada yang TRPL atau RKS. RKS ada jaringan, tapi LKS sendiri levelnya lebih ke advance, lebih ke keamanan, keamanan jaringannya. Sedangkan kalau untuk instalasi, kemudian maintenance, kontrol jaringan, itu juga dipelajari di eh, teknik informatika, D3 teknik informatika. Ya, jadi mungkin dari profil lulusannya lebih luas kalau dibandingkan RKS maupun TRPL. Yang satu fokus ke software, satu fokus ke apa namanya ke keamanan jaringannya ya. Itu kan lebih advance, lebih medium ke advance levelnya. Dan satu lagi mungkin bisa jadi catatan tambahan kalian karena dia D3. Jadi D3 kan kalau bagi yang pengen cepat kerja tapi dengan eh, ijazah lulusan universitas atau politeknik dan pengen cepat dapat pekerjaan ya lebih cepat ya dia di level D3 ini. Ya, jadi kalau nanti diskusi mungkin dengan Bu Lioni, salah satu keunggulan bisa kalian tambahkan juga. Atau sebelumnya sudah pernah disampaikan ke Bu Lioni Belum mengenai ada sih masa Pak, studi. Apa? belum ada sih Pak kalau yang ngebahas itu Pak. Nah, mungkin nanti bisa jadi bahan diskusi berikutnya dengan Bu Lioni. Siapa tahu bisa jadi salah satu keunggulan ya kan pengen lulus cepat
ya dengan program D3 menguasai jaringan, menguasai eh, software ya, implementasi software menengah ya, bisa coding juga, bisa bikin web, bisa bikin mobile, bisa jaringan, instalasi, itu bisa di D3I, Teknik Informatika ya. Itu kalau tambahan dari saya bisa jadi bahan referensi kalian juga. Terima kasih untuk tim Ya, Prodi IF. ya baik Pak, terima kasih Kemudian Pak. ya, tim TRM bagaimana, ada tambahankah? Kalau di minggu lalu sudah lumayan siap ya. Kalau sekarang ada tambahankah untuk tim TRM? Dari Bu Lioni atau dari Bu Ganis ada tambahan masukankah untuk tim yang mengerjakan prodi teknologi rekayasa multimedia? Pak, kalau Ya, untuk sama Ibu Leoninya waktu kami kemarin konsul itu kami kok harus nyari apa sih namanya? Prospek kerjanya, Pak, oke. di dalam ya. Baru sama ada perubahan di media videonya, Pak, di struktur 3 babaknya. Kenapa Nah, struktur tiga babaknya? kami lebih menceritakan dramanya, Pak, daripada mempromosikan prodinya, Pak. Jadi ada sebagian di struktur babak 2 sama babak 3-nya kami ubah, Pak. Yang awalnya apa, kemudian jadi apa? eh yang awalnya nanti ada perjalanan nanti kan Nara kan kayak daftar beasiswa gitu, tapi nanti nggak lulus kan, jadi nanti Hmm, dia nekat tetap ingin masuk ke prodi TRM tanpa dibiayai orang tuanya. Jadi oke. nanti cara dia untuk ininya meyakinkan ayahnya mungkin dengan ini dia Pak apa kinerja dia mungkin di semester 1 ya. Hmm, Mungkin kinerja dia di semester 1 tapi gara-gara Bu Ganis katanya lebih ke drama jualnya itu daripada ke promosi prodi ya. TRM, jadi kami ubah, Heeh. Pak. Jadi Oke, nanti gimana? di struktur babak duanya nanti bapaknya si Nara akan pertama Nara udah nyari informasi Pak di struktur babak pertama, baru bapaknya Nara tetap tidak setuju, baru kemudian si Naranya nyari lagi informasi terkait prospek kerja Pak. Baru Heeh. nanti bapaknya mulai penasaran. Itu Pak di Hmm, struktur babak duanya Pak. Kalau untuk struktur babak tiganya belum kami buat Pak. Oke. Soalnya Prospek ada kerja ketika dia di semester berapa? Satu. eh, jelasinnya Pak ya ke orang tuanya. Iya, Ya, ketika dia. di semester 1. Ya, sebelum masuk, Pak, sebelum sebelum dia ininya masuk ke prodi TRM. Oke. Jadi oke, berhubungan dengan prospek kerja, Iya. unggulan prospek kerjanya. Yang kalian dapatkan apa? Sejauh ini gambarannya kalau dari Prodi TRM. Karena kami naranya ini hobi desain grafis, Pak. Jadi berhubungan dengan desain grafis, Pak, prospek kerjanya. Oke, bisa. Apalagi ini kan nanti desain grafis kan masih di tahun pertama ya. Iya, Jadi Pak. memang masih awal. Oke, bisa sih. Desain grafis juga banyak. Dia bisa desain nggak cuma brosur cetak ya, tapi siapa tahu dapat desain untuk baliho atau desain untuk semacam ya kegiatan yang mungkin nilai jualnya tinggi ya, flyer, booklet, dia dapat prospek kerja untuk bekerja di media advertising, periklanan misalnya, dia di karena gambar atau desainnya bagus, konsepnya bagus, dia juga bisa kerja ya yang di bidang pembuatan advertising kan banyak Iya. kayak semacam bukan production house ya, tapi jasa yang membuat iklan, jasa buat poster, baliho, brosur, desain dan lain sebagainya yang memang dia juga dibayar cukup mahal harganya ya, dan itu bisa jadi salah satu prospek awal karena memang masih di tahun pertama sudah cukup masuk akal sih kalau dari saya, kalau kalian karena mungkin melihat background ceritanya ada di awal ketika dia kuliah dan itu cocok dengan perkuliahan bukan di semester 1 tapi di semester 2. Kalau semester 1 mungkin akan lebih ke mengarah bagaimana dia berpikir kreatif, berpikir Hmm. untuk menjadi orang yang ada di dunia kerja bidang industri kreatif.
Ya kayak yang seperti sebelumnya saya bilang, industri kreatif terutama di Indonesia mulai berkembang baik. Contohnya ketika beberapa opening acara Asian Games, kemudian acara gala dinner untuk G20 maupun KTT ASEAN, di mana bisa mendesain segitu bagusnya menggunakan lapangan ya yang disulap dengan proyektor untuk menampilkan keindahan Indonesia, kemudian menyulap gedung tinggi di KTT ASEAN ya sebagai background acara. Kemudian kalau di G20 mungkin kalian lihat di Bali menggunakan tebing batu yang nggak kepikiran sama orang, ternyata tebing batu itu bisa sebagai pengganti proyektor di malam hari dan hasilnya bagus. Dan itu adalah gambaran industri kreatif di Indonesia, bagaimana banyak orang yang kerja di bidang kreatif berpikir out of the box ya, sama seperti kalian. Kami pengen mengajarkan kalian gimana sih mengembangkan cerita, berpikir kreatif, sehingga nanti ke depannya kalian udah terbiasa ya, baik itu di bidang desain, bidang videografi, fotografi, nanti ada animasi 2 dimensi, kemudian semester 5 itu fokus ke pameran digital, semester 6 fokus ke pameran offline, gimana bikin pameran offline yang menarik ya, nggak cuma di kunjungan orang Poltek aja, tapi bisa menarik perhatian orang-orang yang ada di luar ya. Jadi setiap semester kami coba mengimprove pemahaman kalian untuk bidang industri kreatif ini ya. Ada lagi dari Bu Leoni atau Bu Ganis selain 2 catatan tadi? Kalau untuk sekarang itu aja sih Pak, kalau untuk media cetaknya masih sama yang minggu lalu Pak. Sama ya, berarti fokus ke dramanya ya? Iya, jadi kami Oke. ganti lebih ke promosi prodinya Pak daripada ke drama. Iya, oke. Benar sih kalau dari yang kalian sampaikan tadi, kok memang awalnya rasanya lebih banyak ke dramanya daripada ke promosi ya. Mungkin lebih porsi untuk dramanya dikurangin dan ditambahkan porsi untuk promosi TRM-nya. Takutnya nanti saya lupa, kayaknya di Anak Pagi kemarin waktu evaluasi tengah semester, ada tim yang lebih fokus ke membahas keamanan data daripada membahas ke RKS-nya. Dan itu jadi pertanyaan, nggak cuma dari satu pengajar, tapi dari beberapa pengajar mata kuliah. Dan untungnya masih tengah semester ya, jadi kami masih bisa mengarahkan. Sekarang mulai berubah. Sama seperti kalian, kalau bisa porsi untuk yang penjelasan prodi TRM sesuai dengan cita-cita si calon mahasiswanya tadi atau karakter utama itu lebih ditonjolkan. Baik, terima kasih untuk tim TRM. Berikutnya untuk tim Geomatika. Kemarin belum tahu genre apa yang dipilih, apakah jadi pakai drama atau tidak. Kemudian ada direncanakan akan ada diskusi dengan Bu Leoni dan Bu Ganis. Bagaimana sekarang tim Geomatika? Oke Pak, jadi izin menjawab ya Pak. Ya. Jadi waktu itu di mata kuliah pengembangan cerita kan kami udah bikin babak keduanya, tapi ternyata ada perubahan alur Pak di untuk media video kami. Oke. Gimana? Jadi dia kan awalnya tuh kan kami di scene-nya tuh kami mau bikin si karakter utamanya ini dia ingin ke seminar untuk mendapatkan pengetahuan atau informasi mengenai prodi geomatika. Oke. Namun setelah kami bikin babak keduanya, ternyata itu kurang cocok. Jadi kami ganti lagi scene-nya. Udah kami nggak pakai scene itu lagi. Jadi nanti dia si karakter. Jadi apa di awalnya nih si karakter utama ini karena minimnya informasi tentang prodi geomatika, makanya dia ini lagi nge-scroll di sosial media. Terus tiba-tiba ada kalau salah dia datang ke Poltek, ke TI dia ke PI-nya Pak, ke pusat informasi. Terus di pusat informasi itu ditawarin ada brosur mengenai
video tentang promosi geomatika, Pak. Jadi nanti dia ditawarkan untuk menekan link yang ada di poster itu. Jadi nanti linknya itu akan mengarahkan ke dia tentang video promosi geomatika. Oke. Jadi kami mungkin akan lebih menonjolkan genre dramanya sih, Pak. Mungkin adventure kami tidak jadi pakai di video kami. Nggak jadi, berarti ke drama. Iya, Pak. Sudah diskusi dengan Bu Ganis atau Bu Leoni atau dua-duanya? Mas, Ada tanggapan kah? Diskusi dengan Ibu Ganis sih, Pak. Sebelumnya terakhir apa hasil dengan Bu Ganis? Waktu itu kami hasilnya itu awalnya itu dia ingin ke seminar, terus nanti di pas adegan di seminar tuh ditonjolkan adegan visualisasinya. Ada kayak mungkin ada yang kayak dari segi dia mungkin ada adventure apa petualangan gitu, tapi dengan unsur-unsur geomatika, Pak. Oke. Kalau dari beliau nih? Untuk beliau ini waktu itu sih beliau itu sih lebih ke media cetak sih, Pak. Waktu itu. Gimana? Jadi, kenapa media cetaknya? Jadi di media cetak kami disuruh ke lebih ke menonjolkan dari prestasi terus profil lulusan, pencapaian di prodi itu apa saja yang prodi itu udah capai. Oke. Berarti fokusnya kedua tadi, mata kuliah dan itunya akan dimasukkan atau cuman sedikit aja atau gimana? Kalau yang mata kuliah dan lab atau tidak sama sekali? Di media cetaknya, Pak? Iya. Mungkin akan kami masukkan mata kuliahnya dan fasilitasnya lah. Cuman nggak terlalu banyak. Kami lebih ke menonjolkan dari profil lulusan dan pencapaian. Oke. Baik. Paling ya kalau secara umum sih memang harusnya fokusnya lebih ke itu ya untuk semua tim. Fokusnya lebih ke media cetak. Mungkin sudah disampaikan Bu Leoni atau pengajar lain bahwa eksekusi paling dekat nanti di media cetak. Ya, jadi konsep yang kalian bawa, genre yang kalian bawa, mau itu drama, mau itu sci-fi, ya itu akan lebih diimplementasikan, ditampilkan, dibuat ya dalam bentuk medianya itu di media cetak. Sedangkan kalau video mungkin ini aja sebatas konsep. Dan nanti di semester 3 bisa jadi eksekusinya video yang lain. Tapi kalau untuk media cetak, seperti yang sudah pernah saya sampaikan juga, akan ada lebih dari satu desain media ya. Nggak cuma cetak, tapi media digital. Contohnya Instagram feed atau Twibbon ya, yang itu mengandung selain informasi atau ciri khas prodi, juga ada konsep dari genre atau konsep cerita yang kalian masukkan. Kan kalau Twibbon kan macam-macam ya, misal Twibbon untuk dengan konsep atau tema Lebaran atau Christmas atau Tahun Baru atau Hari Merdeka atau Hari Kesaktian Pancasila, itu kan Twibbonnya desainnya ada mungkin informasi terkait prodinya, warna, nama prodi, pemilihan font, jenis prodinya. Nah, kalau yang kalian buat nanti Twibbon ya bisa jadi sesuai dengan genre atau desain cerita kalian dan ada hubungannya dengan prodi yang kalian kerjakan untuk di semester 2 nanti. Oke, saya catat untuk tim geomatika. Mungkin nanti akan saya tunggu lagi update informasi berikutnya dengan Bu Ganis maupun Bu Leoni. Terima kasih tim geomatika. Berikutnya tim animasi bagaimana? Minggu lalu saya nggak ada catatan sama sekali tim animasi. Sekarang bagaimana tim animasi? Iya, Pak. Iya, bagaimana? Untuk dari media cetaknya sama, Pak. Kayak dari Bu Leoni juga difokusin untuk pembuatan media cetaknya buat kayak prestasi sama kelebihan dari jurusan tersebut, prodi tersebut. Sudah. Oke, genrenya apa dulu nih? Saya nggak dapat animasi genrenya. Genre kami fokusnya lebih ke edukasi, Pak. Genre gimana itu edukasi?
Saya nggak Edukasi pernah drama, dengar drama, genre Pak. edukasi. Kalian ada contohnya nggak? Literasinya nggak? Literaturnya nggak? Genre edukasi itu ciri khasnya apa? Genre drama, Pak. Genrenya drama. Oke, kalau edukasi nggak ada ya? Atau saya nggak pernah dengar ya? Tapi kalau drama, oke. Drama yang seperti apa? Lebih ke drama, kalau ceritanya tentang cerita drama ya Pak, atau gimana? Ya, konfliknya lah. Ada karakter kah? Atau konfliknya seperti apa dramanya? Kami pakai karakter, satu karakter namanya, kami pasang nama Asep. Nah, dia cerita ya gimana? Bentar Pak, saya lihat ini ya. Oke. Gimana? Nah, cerita itu tentang ini Pak. Asep nih, dia karena Asep memiliki bakat dalam menggambar dan desain. Jadi Asep nih mencari informasi mengenai mata kuliah animasi yang ada di Politeknik Negeri Batam, Pak. Nah, dia tuh nyari itu dari referensi sebuah video animasi gitu, atau mungkin alternatifnya ada mencari ilustrasi animasi. Nah, tapi dia konfliknya itu Asep kesulitan mencari video animasi 3D ataupun ilustrasi animasi dari Politeknik Negeri Batam. Oke. Yakin konflik seperti itu sudah cukup kuat? Diskusi dengan Bu Gadis bagaimana untuk cerita 3 babaknya? Yang sampai saat ini yang udah di ACC baru babak satunya, Pak. Jadi ini yang saya kasih tahu ini baru babak 1. Babak 2 dan 3 bagaimana? Nah, itu masih dicari konflik yang lebih matang ya, Pak. Oke, berarti nanti akan ada diskusi lanjut ya dengan Bu Ganis? Iya, Pak. Minggu depan kemungkinan bakal udah siap. Ya. Bentar. Oke, baik. Saya catat ya. Secara umum kalau drama ya oke, ada konfliknya, dan mungkin nanti akan bisa diperkuat dengan mata kuliah pengembangan cerita dan seperti masukan Bu Lioni untuk poster. Berarti ya gimana penggambaran konsep cerita dramanya di poster tersebut, entah nanti pakai tulisan atau adegan yang menggambarkan si karakter dengan kebingungannya, bimbangnya, konfliknya, ya kan nggak cuma berupa tulisan, tapi juga bisa melalui adegan, gambar, atau informasi lain ya, yang bisa ditampilkan pada sebuah poster. Oke, saya catat seperti itu untuk saat ini. Terima kasih tim animasi. Oke Pak, baik Pak. Berikutnya tim RKS, bagaimana? Jadi tetap pakai fantasi? Seperti apa kurang lebih implementasinya? Oh iya Pak, masih tetap pakai fantasi kok Pak. Lalu hasil diskusi dengan Bu Ganis dan Bu Lioni bagaimana terkait penerapan genre dan ke cerita? Kemarin Pak, hasil diskusi sama Bu Ganis, kami udah dapat babak 1 sama babak 2-nya. Jadi tinggal babak 3-nya. Babak 1-nya itu Pak, mungkin karena kami nggak lari dari premis kan Pak. Jadi untuk media cetak ataupun untuk video, premisnya tetap sama sih Pak. Kami akan memperkenalkan mata kuliah ataupun fasilitas lab yang ada di Prodi RKS Politeknik Batam. Begitu Pak. Oke. Lalu kalau untuk babak 1-2-nya apa jadinya? Babak Saya 1 pengen tahu biar ada gambaran implementasi fantasinya seperti apa. Oke Pak. Babak 1-nya itu mungkin plot karena Prodi RKS itu baru ya Pak. Jadi informasinya itu minim. Berupa kayak mata kuliah ataupun fasilitas untuk calon mahasiswa baru. Lalu kami memberikan video promosi
kepada calon mahasiswa sehingga kami memberikan video promosi kepada calon mahasiswa baru tentang prodi RKS tersebut. Yang berisi mungkin mata kuliah yang ada di prodi ada seperti yang menarik gitu seperti bagaimana? yang menarik seperti pentest ataupun defense, terus fasilitas yang terbaru atau terkini yang ada di prodi RKS. Untuk Oke. babak gitu, Pak. Babak keduanya gimana? Babak keduanya itu, Pak, kami lebih perjelas sih, Pak, apa aja yang ada di kelebihannya gitu, kelebihan mata kuliah maupun kelebihan fasilitas lab-nya itu, Pak. Mungkin kalau Oke. di mata kuliahnya ya seperti yang tadi kami bilang, ada pentest atau enggak defense ataupun yang lainnya nanti yang akan kami tonjolkan lagi. Terus keunggulan fasilitas itu kayak ada fasilitas pengujian keamanan ataupun berserta peralatan teknologi terkini di prodi RKS gitu, Pak. Terus kami tapi masalahnya itu ada kayak videonya itu yang kami dapatkan itu belum menarik gitu, Pak, untuk calon mahasiswa baru yang merupakan kalau video bagi mereka yang flat-flat saja itu tidak menarik bagi mereka gitu. Jadi di babak ketiganya itu kami akan mengimplementasikannya atau membuat babak ketiga itu sebagai penyelesaian ada genre fantasinya gitu, Pak. Jadi agar video itu menarik, kami menambahkan genre fantasi, begitu, Pak. Berarti fantasinya masuk ketiga Iya, Pak. aja. Iya. 1, 2 enggak ada atau gimana? Bukan sih, Pak, lebih ke gimana? Ini lebih ke bukan babak cerita sih, Pak. Soalnya kami enggak terlalu masuk cerita ya, Pak. Kami lebih ke narator, Pak, moderator gitu. Jadi kami kebetulan mempromosikan prodi RKS tersebut. Oke. Jadi tidak ada cerita seperti penyelesaian gitu, Pak. Ya. Oh ya, ini ada di catatan saya. Tidak ada konflik kayak narasi. Iya. Nah, gambaran fantasinya seperti apa kurang lebih? Gambaran Yang belum saya dapat dari minggu lalu kayaknya gambaran fantasinya. Fantasi seperti apa sih yang ada di bayangan kalian, yang ada di hasil diskusi kalian satu tim? Bentar, Pak. Sebelumnya mungkin, Pak, mungkin, Pak, masih kami diskusi ini sih, Pak. Belum kami terlalu ulik kembali sih, Pak, ekspor kembali gimana caranya biar kami memasukkan genre fantasi tersebut ke video kami nanti, Pak. Tapi mungkin gambarannya gimana ya? Yang seperti kerajaan Bapak bilang waktu itu, Pak, kalau fantasi mungkin kayak ada kerajaan ataupun hal-hal yang tidak nyata di dunia nyata gitu. Oke. Fantasi sendiri banyak sebenarnya ya. Banyak contoh implementasinya, hal-hal yang sifatnya tidak nyata ya, misal kayak kalian lihat beberapa film pun nggak cuman di kerajaan ya, fantasi itu. Kayak kalian pernah nonton Avatar mungkin, yang Pandora maupun yang terakhir yang dia dengan suku air itu kan selain science fiction ya, sains dan fiksi ilmiah ketika mereka hidup di planet, tapi kan beberapa bentuknya beberapa environment, beberapa lingkungan, ada pohon yang bisa menjadi pohon kehidupan, kemudian bagaimana mereka juga
berinteraksi dengan beberapa hewan yang tidak umum ya bagi kita yang ada di muka bumi ini. Ya, itu juga ada beberapa penggambaran fantasi tapi yang digabungkan dengan fiksi ilmiah ya. Jadi penggambaran lingkungan, penggambaran makhluk hidup yang ada di sana itu ya fantasi si pembuat cerita dan juga sutradaranya, bagaimana mereka berpikir seolah-olah di planet asing yang kita harus ke sana, mereka punya penggambaran makhluk hidupnya seperti apa di planet tersebut. Kemudian ya tentunya karena harus ke luar angkasa itu juga dihubungkan dengan fiksi ilmiah ya. Selain mungkin kalau yang di gambaran kalian sejauh ini fantasinya itu lebih ke dongeng atau lebih seperti di kerajaan atau di dunia sihir mungkin ya, atau kehidupan-kehidupan yang lain yang tidak ada selayaknya ketika kita saat ini di dunia ini. Cuman yang jadi catatan saya, gimana cara kalian mengkombinasikan dan memastikan fantasinya itu cocok dengan cerita kalian. Tadi kan sudah membuat konsep ya, kurang lebih narasinya mau seperti apa, lalu nanti biar nggak bosen apalagi di rencana kalian tidak ada konflik dan lain sebagainya, jadi benar-benar pure menarasikan prodi RKS itu. Tapi sejauh mana sih kalian berencana ya dan mengkonsep orang nanti mungkin videonya 3 menit atau 5 menit, tapi orang yang melihatnya bisa stay bertahan untuk melihat video tersebut ya. Bagaimana mereka bisa merasakan, mendapatkan informasi dari awal hingga akhir dan nggak berpaling atau nggak bosen lihat video kalian, apalagi videonya isinya berupa narasi ya. Gimana kalian kalau mau mengimplementasikan dengan fantasi ya, dicari kemungkinan fantasinya apa nih, misal kayak seolah-olah dia narasi tapi seperti dunia sihir misalnya. Tapi ya apakah make sense RKS tapi penceritaannya seperti di dunia sihir. Atau mungkin RKS dengan penggambaran dunia fantasi yang lainnya. Nah, referensinya beberapa referensi bisa kalian cari dari buku, contoh novel atau buku bacaan bergenre fantasi. Kalian bisa search di Google apa sih contoh novel fantasi yang masih kekinian ada di zaman saat ini. Itu apa yang beberapa webtoon dia juga mengkombinasikan dunia hayalan dengan dunia nyata dan itu masih make sense ya. Kalau kalian mungkin suka baca webtoon, mencari referensi dari webtoon itu juga masih sangat memungkinkan dan itu bisa diimplementasikan nanti ceritanya atau penggambaran suasana kalau untuk videonya. Begitu juga nanti kalau untuk media cetak ya, seperti yang disampaikan mungkin oleh Bu Lioni ke tim yang lain, coba fokus juga ke media cetak, jangan cuman ke videonya saja. Ya, di catatan saya berarti mungkin saya tambahkan kalian masih mencari konsep fantasinya nanti mau seperti apa dan memastikan video maupun media cetak kalian itu cocok sesuai dengan genrenya ya, sesuai dengan cerita, sesuai dengan konsep kalian untuk mengembangkan media advertising ini. Terima kasih untuk tim RKS. Saya lanjutkan tim terakhir TRPL bagaimana? Jadi hanya media cetak saja atau ada yang lain? Silakan. Iya Pak, kami media cetak aja Pak, sesuai sama yang disaranin sama Bu Lioni sama Bu Ganis. Oke, sebentar. Genrenya apa berarti? Masih drama sih Pak. Kalau Oke, dramanya seperti apa yang mau di media cetak? bentar ya Pak. Oke.
Pak, maaf sebelumnya saya mau tanya Pak, kalau media cetak tetap pakai drama ya Pak? Pakai genre? Kenapa? Kalau media cetak tetap pakai genre? Iya, tetap ada harus. Oh, Dan seharusnya Bu Leoni juga udah nyampein sih. Harus ada. Bukan berarti media cetak nanti tim kalian bikinnya kayak poster, ada nama prodinya, ada visi misi, lalu ada mata kuliah yang diajarkan, ada alamatnya, ada kontak personnya, ada profil lulusan. Nggak gitu juga. Harapan kami ya posternya lebih ada temanya. Temanya disesuaikan dengan genre yang kalian pilih. Kalau di kalian gimana? kami kayaknya ngambil kayak animasi gitu sih Pak. Terus di situ kami ngejelasin tentang kan RPL itu prodi baru Pak. Terus belum ada lulusan, Ya. belum ada ininya. Terus kita ngambil prospek kerja sama di dalam TLPL itu keunggulannya kan belum ada di Poltek ini Pak. Jadi kami ngambilnya dari PBL Pak. Kayak univ satu-satunya yang menerapkan PBL TRPL-nya gitu. Nggak satu-satunya sih. Iya Semua Pak. prodi di IF nerapin PBL. Iya Pak, saya juga baca sih Pak. Nah itu yang harus. Satu dari saya, kalian harus pastiin kalaupun memang mau ke drama, ya unsur drama di poster kalian seperti apa. Sepertinya tim lain juga hasil diskusi dengan Bu Leoni juga sama. Harusnya bahkan Bu Leoni pun kami berdua pernah diskusi bareng dan ketemu sama anak pagi, ditanyain sama juga bertanya, Bu ini poster atau desain media cetaknya pakai ada unsur genrenya? Iya ada. Genrenya seperti apa implementasinya? Ya disesuaikan dengan tema kalian, dengan genre yang sesuai dengan tema tadi. Kemudian gimana kalian mengimplementasikan genre, ada konsepnya, ada ciri khas genre disampaikan di situ, di poster, di brosur, di booklet dan lain sebagainya. Lalu kalian juga harus tahu apa ciri khas prodinya. Ya, kalau PBL itu bukan ciri khas prodi, PBL itu memang ciri khas proses belajar mengajar. Tapi apakah itu ciri khas suatu prodi? Bukan juga, karena banyak prodi di informatika, di elektronika, itu mengimplementasikan PBL. Animasi, TRM, IF, LKS itu semuanya PBL. Geomatika juga PBL. Nah, kalian cari ini, apa keunggulan TRPL itu. Meskipun dia prodi baru, bukan berarti mereka nggak punya keunggulan. Punya. Kalau tadi saya bilang informatika salah satunya dia bisa cepat lulus dan belajarnya gado-gado ya, coding juga, ke bagian jaringan juga, ke bagian mungkin hardware juga. TRPL meskipun dia fokus ke software, kalau kalian lihat kalau kalian benar-benar membaca dan melihat komposisi mata kuliahnya, di situ akan kelihatan mereka benar-benar nggak cuma bisa ngoding, tapi mereka bisa menganalisa sebuah coding itu. Codingnya nanti aman nggak dari bug, apakah codingnya nanti itu ada error nggak ketika dijalankan atau diupdate. Kemudian mereka juga punya mata kuliah yang berhubungan dengan pengujian ya. Jadi aplikasinya itu nggak cuma dibuat sekedar dibuat jalan nggak, tapi diuji, dipastikan dia long lasting, dia bisa bertahan lama, dia nggak akan kena ancaman atau mungkin susah terkena ancaman dari software atau virus. Nah, itu juga ada di TRPL. Kalau orang mau benar-benar fokus dan menjadi profesional di bidang pemrograman, ya di TRPL ini tempatnya. Nah, itu salah satu kelebihan.
Kalau di D3 informatika iya mereka belajar coding tapi levelnya masih di bawah level D4 TRPL untuk ngoding aplikasi, ngoding software, baik itu mobile, website, ya. Dan tiap prodi punya ciri khas, punya kelebihan masing-masing. Kan bisa lihat dari visi misi, kalian bisa lihat dari mata kuliah yang diajarkan tiap semester. Sama seperti kalian yang tadi saya bilang TRM, semester 1 belajar apa, fokus ke ide kreatifnya. Semester 2 ke dasar mendesain, ya desain grafis. 3 baru masuk ke videografi dan teman-temannya naskah, storyboard. Semester 4 mulai masuk ke animasi 2D tapi fokusnya ke motion graphic. Ya, kalau animasi 3D itu ada di animasi. Tapi kalau dan maupun animasi 2D, animasi juga ada prodi animasi. Tapi di TRM fokusnya ke motion graphic. Lalu semester 5 ada mata kuliah pembuatan produk macam-macam tapi fokusnya ke pameran digital. Semua produk kalian yang dihasilkan itu akan dipamerkan secara digital. Gimana cara kalian mengkonsep pameran yang baik, memberikan hasil yang baik terkait proyek yang kalian kerjakan. Semester 6 ya fokusnya TRM ke pameran offline, lebih menantang gimana caranya menarik pengunjung. 7 dan 8 fokus ke magang dan tugas akhir. Nah, jadi tiap semester, tiap tahun ada tahapan levelnya selama 4 tahun itu. TRPL juga sama, di semester 1 apa, dasar coding apa. Semester 2 ngoding bagaimana sampai nanti semester 6 software yang dibuat, yang dipelajari, yang di-coding itu software seperti apa. Nah, itu jadi ciri khas dari setiap prodi. Kalau mau lebih tahu lebih dalam, ya dibaca lagi visi misinya, dibaca lagi latar belakang tujuan, dibaca lagi mata kuliah yang ada ya dari setiap semester, nanti akan ketemu keunggulannya. Terus tadi berhubungan dengan poster ya seperti yang saya sampaikan tetap harus ada konsep, harus ada genre yang diimplementasikan. Bukan berarti genre itu hanya untuk video, genre juga bisa ditampilkan dalam bentuk cerita di sebuah poster. Kalau drama biasanya akan ada konflik, ya, ada masalah dari seseorang karakter dan itu bisa dijadikan bagian dari sebuah poster. Ceritanya bisa ditunjukkan di sana. Orang pengen ada kendala apa sih sehingga harus mendapatkan informasi dari si TRPL ini. Misalnya seperti itu. Kalau genre humor, ya apa unsur humornya, apa unsur lucunya dalam sebuah media cetak. Kalau genre thriller, ya bisa jadi ada gambar adegan yang mencekam, ya nuansa yang agak gelap, nuansa yang agak menakutkan, itu bisa thriller. Kalau fantasi ya unsur objek apa yang ada di sebuah dunia area yang fantasi yang bisa diimplementasikan ke dalam sebuah media cetak dan lain sebagainya. Romantis bisa dari pemilihan warna, bisa dari unsur kasih sayang, ada mungkin bunga, bintang, senyuman, tanda cinta dan lain sebagainya. Itu bisa masuk ke sebuah bagian dari media cetak untuk melambangkan atau menggambarkan genre tersebut. Ya, mungkin untuk tim TRPL catatan dari saya ya harus dicari lagi gambaran genrenya minggu depan. Apalagi kalian cuma fokus ke satu media seperti yang disampaikan Bu Lioni dan Bu Ganis, tapi tetap harus ada informasi genre apa yang akan diterapkan. Ya, dan bisa diskusi juga dengan Bu Lioni, Bu Ganis. Kalau genre ini mungkin mau dimasukkan ke poster dan kalian punya ciri khas, misal kalian drama ciri khasnya apa yang kalian temukan dan contoh implementasinya nanti bisa didiskusi dengan Bu Ganis, Bu Leoni dulu, baru setelah itu nanti dengan kami, dengan saya ya, untuk
validasinya. Ada lagi tambahan dari tim DRPL? Silakan kalau ada. Mungkin itu dulu sih Pak, nanti saya konfirm lagi ke Bu Gani sama Bu Leoninya. Oke, baik. Kalau sekarang mungkin dari 6 tim sudah saya tanya jawabkan ya. Jadi mungkin untuk next 13-14 sama juga kita akan lebih fokus ke memastikan implementasi genre medianya sudah sesuai ya. Genrenya apa yang dipilih, bagaimana implementasi ke media baik video maupun cetak. Kalau kalian ada kesulitan, bingung, sudah benar nggak Pak implementasi genrenya seperti ini ke media cetak atau media video? Jangan sungkan untuk tanya, untuk menghubungi saya. Kalaupun nanti kalian pengen diskusi online atau offline, kita coba buat janji yang sesuai dengan jadwal saya dan jadwal kalian, baik yang kuliah maupun yang kerja. Jadi sama-sama bisa ketemu harinya. Ya, kalau gitu mungkin saya screenshot sudah tadi yang hadir. Paling nanti kalau ada pertanyaan bisa menghubungi saya melalui WA. Saya akhiri pertemuan kita malam ini. Terima kasih sebelumnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.